Indonesia harus puas bermain imbang 0-0 saat menghadapi Palestina di laga FIFA Matchday. Kalau kita bicara konteks siapa yang paling banyak menguasai bola, Indonesia dominasi 59% berbanding 41% dengan melakukan 6 on target. Tapi Indonesia satu pun tidak bisa cetak gol. Palestina yang bermain crossing hanya mampu cetak 1 on target. Nah, sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman. Ketika teman-teman menonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya, karena aku dapat informasi dari sisi like belum begitu prima. Langsung kita masuk ke konteks video. Kalau teman-teman setia menonton kanal YouTube Tommy Deski ini, beberapa kali aku sempat menyampaikan, pada saat aku menonton pertandingan Liga Indonesia atau Timnas Indonesia dan pertandingan sepak bola yang ada di luar negeri, teman-teman, biasanya itu aku sekalian buka buku. Contoh, seperti Timnas Indonesia menghadapi Palestina tadi. Itu aku buka buku, aku buka electronic book, yang dimana buku tersebut, teman-teman, ya dikeluarkan sekitar tahun 1940-an ataupun 50-an. Electronic book itu juga sempat aku share di forumnya Persija Jakarta. Beberapa bulan yang lalu, teman-teman, aku diundang oleh Persija untuk menjadi salah satu pemateri membawakan tren taktik yang ada di Liga Indonesia dan beberapa e-book lainnya, ada bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan sejenisnya. Nah, ketika aku menonton pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Palestina tadi, ada satu teori yang sering direpetisi oleh Coach Sintayong. Teorinya itu ada di buku ini, kemudian ada di e-book ini. Apa itu teorinya? Teori umpan dalam ataupun deep pass. Ini dia. Oke ya. Nah, aku baca aja. Deep pass itu apa? Umpan yang dilakukan oleh pemain yang berposisi di area dalam atau dekat dari gawang sendiri ke rekan setim terdekat ke gawang lawan. Dari area bertahan, Timnas Indonesia langsung memberikan umpan cepat, baik itu lewat passing pendek ataupun vertikal ke pemain yang berada paling dekat ke gawang lawan. Umpan dalam dapat dilakukan oleh kiper atau siapapun pemain yang berada di lini belakang dan pos pemain nomor 6. Nah, ini hampir sama sih seperti prinsipnya Villanesia. Dalam prinsip Villanesia itu, teman-teman, pemain yang krusial banget harus jago untuk main bola, posisi kiper, 2 center back, dan 1 pemain nomor 6. Ya, kurang lebih ya. Apa yang tertera di Villanesia sesuai juga dengan di buku ini. Umpan dalam bisa berupa umpan jarak jauh, melambung, atau umpan mendatar. Tadi Indonesia sering melakukan hal tersebut dari penjaga gawang atau Elkan Baget atau Rizky Ridho memberikan deep pass ke depan, baik itu ke Rafael ataupun Dimas Derajat. Nilai lebih melepaskan deep pass adalah efek kejut terhadap lawan. Ini sering dilakukan Barcelona. Kenapa sering dilakukan Barcelona? Barcelona ketika menghadapi beberapa kali tim yang ada di La Liga, di UCL, teman-teman, sering lawan melakukan pressing. Untuk melepaskan pressing tersebut, salah satu antitesisnya bagaimana? Melakukan umpan kejut dari posisi belakang langsung ke posisi Luis Suarez saat itu. Sekarang ada Lewandowski, misalnya di Madrid ada Benzema yang kuat untuk bisa balikkan badan. Karena esensinya ketika kita memberikan umpan deep pass dari penjaga gawang ataupun posisi belakang, teman-teman, ke area depan, otomatis pemain di depan, dalam hal ini Rafael ataupun Dimas, itu membelakangi gawang lawan. Jadi butuh penahanan body balance yang kuat untuk memutar badan. Kalau kita lihat di dalam lapangan tadi, ya di menit 40-an lah, ataupun di 3 menit 35-an ke atas, ada satu momen itu Timnas Indonesia lewat Rafael bisa memutarkan badan. Selebihnya Indonesia nggak begitu optimal. Aku nggak katakan personal satu pemain jelek ya, teman-teman. Kita bicara teorinya biar bisa dapat insight teman-teman pun. Ketika tim bertahan melakukan pressing ke lini pertama, tim yang menguasai bola, saat itu orientasi tim bertahan terkonsentrasi ke depan. Apabila pemain dari lini pertama tim menyerang mampu mengakses rekannya di lini terakhir, saat itulah tim menyerang sedang memanfaatkan sisi buta dalam pressing tim bertahan yang sekaligus mengejutkan lawan karena perpindahan bola yang cepat dari lini pertama ke lini terakhir. Oke, kita langsung masuk ke grafis taktikal. Di laga ini, Coach Sintayong bersama Timnas Indonesia menggunakan pola 1-4-4-2. Di belakang ada Syahrul yang tampil apik di laga ini. 4 back Asnawi, Rizky Ridho, Elkan, Arhan. Kemudian 4 pemain di tengah, Marcelino, Kambuaya, Klok,
Yakob Sayuri. Di depan ada Rafael dan Dimas Derajat. Sedangkan Palestina teman-teman di atas kertas gunakan pola 1451 ataupun bisa berubah menjadi 14231 seperti di grafis ini. Di laga ini banyak banget Indonesia melakukan build up. Dan kemarin Coach Shin di sesi preskon bilang Palestina powernya luar biasa. Nah, di laga ini power itu memang ditunjukkan dengan berani melakukan pressing. Contoh, Elkan, Rido, Asnawi spread out, Arhan spread out, Kambuaya, Clock, Marcelino, Rafael, Dimas. Nah, di saat Indonesia melakukan build up, Palestina langsung melakukan pressing. Pressing, Atta, Rashid, Kambuaya, otomatis blok mereka pun semakin tinggi. Garis pertahanan. Oke ya. Nah, saat Indonesia melakukan build up, yang aku sampaikan sesuai dengan teori tadi, Indonesia merepetisi. Misalnya Sahrul memberikan bola ke posisi Elkan. Elkan ini untuk melewati pressing yang dilakukan oleh Palestina memberikan deep passing umpan dalam langsung ke posisi Rafael. Rafael yang posisinya membelakangi gawang Palestina teman-teman ditekan oleh Yasser, kesulitan juga. Kita harus fair. Terlepas memang Rafael pun tampil bagus untuk debutnya, itu harus kita apresiasi. Tapi kan kita bicara teorinya, gimana itu bisa sukses. Serupa juga hal itu dicoba lewat Dimas Derajat. Gagal juga karena ditekan, karena kesulitan membalikkan badan. Nah, dengan Palestina memiliki power, kemudian Palestina melakukan pressing, ini opsional yang bagus juga sebenarnya dimiliki oleh Coach Sintayong. Bagaimana melepaskan pressing tersebut? Kan bagus. Dari bawah langsung ke depan. Otomatis Indonesia mampu melewati dua garis pertahanan dari Palestina. Pemain depan dilewati, pemain tengah dilewati. Nah, langsung ke Rafael. Nah, dengan maksud jika ini berhasil, bisa kita lihat di akhir babak ke-1. Rafael bisa balikkan badan, kemudian bisa mendapatkan ke posisi Dimas Derajat ataupun siapa. Dan situasinya saat itu langsung bisa menjadi 3 versus 2 ya. Kalau aku nggak salah teman-teman. Itu kalau misalnya berjalan di atas lapangan. Nah, itulah ya salah satu skema yang sering dilakukan, baik itu lewat umpan 1-2 sentuhan teman-teman, atau umpan vertikal yang dilakukan oleh Elkan Bagat, Rizky Ridho, Asnawi, ataupun pemain-pemain Indonesia lainnya. Yang kedua, pemain Indonesia dipaksa untuk memberikan umpan ke sektor sayap saat sesi build up. Contoh, ini kan pemain Indonesia ditekan lewat Elkan, ataupun Ridho ditekan oleh Wadi, kan diberi umpan nih ke Asnawi ataupun Arhan. Nah, di dalam dunia sepak bola ada namanya touchline, sisi ataupun garis masing-masing di area sayap kiri ataupun sayap kanan. Nah, disinilah dia. Ada garis lapangan, ada garis lapangan. Indonesia dipancing untuk memberikan bola ke sektor tersebut. Oke, dari Elkan ke posisi Arhan. Nah, di sini langsung di pressing. Yamen ini pun mencoba menutup pergerakan otomatis Kambuaya. Oke ya, teman-teman ya. Di dalam dunia sepak bola ada istilahnya, touchline is defender good, touchline is defender right. Dalam terjemahan apa? Ketika pressing dimulai dari posisi touchline, itu merupakan posisi yang paling bagus ketika pemain lawan bertahan. Kenapa? Karena ketika bola tersebut dipindahkan ke sektor touchline kiri, teman-teman, opsi passing semakin dikit daripada kalau misalnya bola tersebut berada di sektor tengah didapatkan oleh Indonesia. Opsi passingnya lebih banyak. Opsi passing di sektor kiri itu hanya ada 5 arah mata angin teman-teman. Sedangkan di tengah 8. Lebih banyak. Nah, ketika itu dilakukan Palestina menutup pemain Indonesia dari sektor Arhan ataupun Asnawi teman-teman, kita lihatlah Indonesia pun sedikit kesulitan untuk bisa melakukan hal yang pertama tadi. Apa itu? Deep pass, umpan dalam. Nah, untuk kita bicara secara individu teman-teman, Sahrul aku apresiasi, Elkan, Ridho, Clock ataupun Kambuaya bagus. Namun kalau kita bicara dengan kita masukkan ke teori itu teman-teman, harus ditingkatkan lagi akurasi passing yang dimiliki oleh pemain-pemain tersebut. Plus pemain depan pun seperti Rafael, Dimas, itu pun harus kuat dari sisi holding the ball. Pemain tembok, pemantul. Nah, kalau kita lihat di Liga Indonesia, pemantul sejati ya
the one and only, salah satu yang familiar, top of mind, Christian Eloko Gonzalez. Siapa lagi? Pernah Ernest Jeremiah bersama Persipura Jayapura. Siapa lagi? Coba tulis di kolom komentar. Marcelino, luar biasa umpan-umpan di belakang garis pertahanan Palestina. Kemudian Kambuaya, oke, liak-liuknya, Klok teman-teman, Yakob, Dimas, Rafael, kemudian Ivar dimasukkan debut juga di laga ini. Good job lah ya untuk debutan, patut kita berikan apresiasi. Ivar ini ada satu momen tadi aku melihat cara dia menahan bola di saat lawan menekan, dia tenang. Itu sih aku apresiasi teman-teman, karena secara prinsip ketika kita ingin memberikan passing-passing pendek, jangan hanya sekedar passing 1-2 sentuhan, 1-2 sentuhan, 1-2 sentuhan, namun kita buat dengan passing tersebut lawan bergerak. Ketika lawan itu bergerak kan terbuka ruang dan bisa dari situ kita masuk. Oke lah, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Palestina kalau kita lihat polanya crossing nggak begitu menarik ya, cenderung pragmatis dan oportunis bisa kita katakan teman-teman. Kembali concern di laga ini dengan 6 on target 0 gol, lini depan tetap menjadi PR ya. Oke, good luck timnas Indonesia ku.